Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Kakak harap kalian semua berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Patut kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna di minggu pertama di tahun 2021. Kakak ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan dan senantiasa diberkati Tuhan. Adik-adik, kita walaupun beribadah di rumah, janganlah itu akan membuat kita menjadi kurang bersukacita, tetapi kita tetap semangat, tetap berbuat baik, dan tetap menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Tetap patuhi protokol kesehatan, seringlah cuci tangan dan memakai masker, dan tetap berada di rumah. Adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita berdiri dan kita akan menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 15. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Khususnya pada hari ini Engkau telah menyertai, memberkati kami, sehingga pada saat ini Engkau boleh hadirkan kami untuk beribadah pada minggu pagi hari ini.
Sungguh luar biasa kasih-Mu ya Bapa, sehingga pada hari ini kami boleh mengawali akan tahun 2021 ini dengan beribadah kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kini Engkau telah membawa kami untuk memasuki tahun 2021. Kami pun percaya bahwa Engkau akan menyertai dan memberkati kami. Bahkan Engkau senantiasa menggandeng kami ya Bapa, untuk kami boleh lebih baik lagi di dalam menjalani tahun 2021 ini ya Bapa. Bapa, kami akan memulai akan ibadah ini. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau juga memberkati pelan firman yang akan membawakan firman di dalam ibadah ini. Biarlah semua itu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa kami ini yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan bermazmur. Mari kita membuka Mazmur 12. Mazmur pasal 12 ayatnya yang ke-7. Mazmur 12 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyinya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 63, Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, sulur bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, sulur bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Adik-adik teruna sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat, untuk kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Kami boleh menginjakan kaki dan menghirup napas kehidupan di tahun yang baru, di tahun 2021 ini. Kami percaya dan yakin itu semua karena tuntunan dan kasih sayang Tuhan bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau mensyukuri atas berbagai berkat dan anugerah dari Tuhan dengan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan bersama, itu semua boleh kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Berkati setiap kami Tuhan, inilah doa dan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayatnya yang pertama yang menyatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan.
Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi. Yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Selamat tahun baru adik-adik semua. Semoga kita semua dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Bagaimana nih perasaannya memasuki tahun baru, tahun 2021? Tentu adik-adik semua boleh melalui tahun yang sangat spesial di tahun 2020 dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai penderitaan mungkin, atau berbagai tangis yang adik-adik semua rasakan di tahun 2020 yang penuh dengan berbagai cerita, yang penuh dengan berbagai perjalanan yang tidak mudah. Hingga saat ini kita boleh menginjakkan kaki bersama di tahun 2021. Itu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang boleh bekerja dalam kehidupan kita. Kita merasakan berbagai pergumulan, kita merasakan berbagai hal-hal yang mungkin baru, seperti sekolah, seperti bergereja, lalu kita juga merasakan kondisi dengan orang-orang di sekitar yang harus kita jaga jaraknya, harus menggunakan masker, dan berbagai rutinitas atau berbagai kebiasaan-kebiasaan baru yang harus terus kita adaptasi untuk melakukan dan melanjutkan perjalanan kehidupan. Tahun 2020 begitu sangat spesial. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan di minggu yang lalu di tahun 2020. Bagaimana setiap tuntunan dan penyertaan Tuhan boleh hadir bagi kehidupan adik-adik. Dan saat ini adik-adik juga boleh merasakan bagaimana tuntunan Tuhan bekerja dalam kehidupan adik-adik. Nah, firman Tuhan pada hari ini mau berbicara tentang bagaimana kita menapaki tahun yang baru. Bagaimana kita mau mengukir, kita mau menuliskan berbagai kisah di tahun 2021 ini. Kita masih masuk di awal tahun di mana kita belum banyak melakukan aktivitas, kita belum banyak mengukir cerita-cerita, dan belum begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Tapi kejadian-kejadian di 2020 masih terus berlanjut hingga pada di tahun 2021 ini. Dan kiranya berbagai hal yang menyedihkan, berbagai hal yang menyulitkan, itu semua dapat kita lalui, dan di tahun 2021 ini kita boleh mengimani karya kasih Tuhan, boleh memulihkan keadaan dunia saat ini, boleh memulihkan setiap hati kita yang terluka, setiap kita yang berduka, setiap kita yang menangis karena berbagai penderitaan yang kita alami. Dan kita mau dikuatkan oleh firman Tuhan lewat perjanjian Allah dengan Nabi Nuh. Adik-adik sekalian, adik-adik pasti sudah banyak dan sering mendengar kisah tentang Nabi Nuh. Gitu, bagaimana Nabi Nuh pada masa itu ada air bah
Dan Nabi Nuh diselamatkan oleh Tuhan ketika Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar dan memasukkan semua hewan-hewan, keluarganya, dan semuanya diselamatkan. Dan bacaan kali ini Tuhan mau menyatakan bagaimana atau apa yang harus Nabi Nuh lakukan ketika Tuhan sudah menyelamatkan dia. Maka Nabi Nuh diberikan mandat, diberikan tugas untuk melakukan karya Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Itu semua karena Nabi Nuh telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu semua juga lah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai teruna dan teruni yang percaya kepada Tuhan. Kita dipercayakan untuk hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di tahun yang baru ini memasuki tahun 2021 kita diajarkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Adik-adik sekalian, dalam bacaan kita mungkin di ayat yang kedua, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu kuserahkan. Jadi Nabi Nuh itu diserahkan segala binatang-binatang, lalu juga tumbuhan, diminta untuk menjaga, untuk berkuasa atas itu. Nah, ketika berkuasa ini bukan dalam artian Nabi Nuh atau manusia begitu bisa semena-mena, bisa melakukan berbagai hal apapun terhadap binatang, terhadap tumbuhan yang ada. Itu semua hendaknya dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab akan bagaimana menjaga apa yang sudah Tuhan serahkan gitu. Memang diminta untuk berkuasa, diminta untuk Tuhan memberikan semuanya itu kepada manusia, tapi hal ini bukan dalam artian kita boleh semena-mena, kita boleh bebas melakukan apa saja begitu. Jadi janji Tuhan memberikan segala sesuatu tersebut adalah untuk bagaimana manusia, dalam hal ini Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk menjaga segala tumbuhan-tumbuhan yang ada, hewan-hewan yang ada, dan juga bumi secara keseluruhan begitu. Nah, ini juga lah tugas dan tanggung jawab kita sebagai teruna dan teruni. Kita diminta, kita diajarkan untuk menjaga alam sekitar kita. Di tahun yang baru ini mari kita bersama bertekad untuk menjaga lingkungan sekitar kita, untuk menjaga hewan-hewan, tumbuhan juga yang ada di sekitar kita. Dengan merawat, dengan mencintai alam, kita menjadi bagian dari melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tahu bersama bahwa di tahun 2020 selain virus corona yang terus dan masih ada sampai saat ini, kita juga diingatkan dengan berbagai kasus seperti kebakaran hutan, lalu punahnya hewan-hewan yang ada. Kasus-kasus itu mau mengajak kita untuk melihat bagaimana kehidupan manusia dan juga ciptaan yang lain seperti tumbuhan dan juga hewan tidak berjalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan minta kita untuk menjaga, untuk berkuasa, untuk merawat ciptaannya. Tapi kondisinya saat ini sebaliknya adik-adik, malah rusak, punah. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Dan kiranya setiap kita di awal tahun ini diingatkan untuk menjaga begitu, untuk menjaga apa yang Tuhan sudah serahkan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita sama-sama menjaga, mari kita mengawali tahun 2021 ini dengan senantiasa mengingat akan mandat Tuhan, akan tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bukan hanya kepada Nabi Nuh saja, tapi juga bagi setiap kita umat Tuhan, teruna dan teruni Kristen. Tuhan memberkati dan menyertai setiap kita untuk menjadi teruna dan teruni yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 104
Janji Tuhan selalu digenapi. Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan itu. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang boleh menyertai kami memasuki tahun baru di tahun 2021 ini. Kiranya segala hal yang boleh kami rencanakan, yang boleh kami lakukan di tahun ini, itu semua boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan itu semua boleh kami lakukan dengan senang hati, dengan senantiasa bersyukur, karena Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan, dalam syafaat ini kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, para teruna dan teruni di GPIB Bukit Harapan Surabaya, dalam setiap aktivitas kehidupan, sekolah, aktivitas sehari-hari yang boleh mereka jalani, baik secara online maupun yang sudah mulai beraktivitas di sekolah. Kiranya Tuhan senantiasa boleh menyertai dan menguatkan, memberikan kesehatan untuk mereka menjalani aktivitas sekolah maupun aktivitas sehari-hari. Tuhan memberkati juga orang tua dari para teruna dan teruni. Kiranya dalam setiap langkah kehidupan orang tua adik-adik klien kami ini, mereka boleh senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjaga dan membimbing adik-adik kami. Tuhan yang baik, berdoa juga bagi gereja-Mu GPIB Bukit Harapan dalam setiap proses pembangunan yang boleh dilakukan, dalam setiap pelayanan kesaksian yang berlangsung, dan juga persekutuan secara online virtual pada masa ini. Tuhan yang boleh menguatkan, Tuhan yang boleh menyertai setiap perangkat, setiap orang yang boleh terlibat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab untuk senantiasa menghadirkan cita kasih Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Tuhan yang baik, berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, secara khusus bangsa Indonesia, dalam persiapan untuk mengadakan vaksin bagi virus corona ini. Tuhan yang boleh menguatkan, Tuhan yang boleh menyertai dan memberikan hikmat untuk setiap mereka yang terlibat dalam proses ini. Tuhan memberkati dunia ini juga dalam masa pandemi saat ini. Tuhan hadir, Tuhan beserta, dan Tuhan senantiasa menguatkan setiap kami untuk menjalani pandemi ini dengan senantiasa berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan yang baik, inilah doa syukur yang kami panjatkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan nanti punya adik-adik bisa disatukan dengan persembahan dari orang tua kalian dan dapat nanti diserahkan di kantor gereja ataupun bisa ditransfer ke rekening GPI Bukit Harapan. Untuk mengiringi persembahan kita akan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 86, Aku Bersyukur. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama mendoakan akan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, yang telah menganugerahkan kepada kami segala perkara yang baik. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan kami ini ya Allah menjadi berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dan dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita tiba di akhir ibadah kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar, kita renungkan bersama pada hari ini, itu semua boleh adik-adik lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kasamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Adik-adik, kembalilah dalam kehidupan kita hari lepas hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan sang pemilik kehidupan yang menjanjikan kehidupan bagi setiap kami, kiranya menyertai perjalanan kehidupan adik-adik klien kami di tahun yang baru ini dengan senantiasa menggenggam dan merangkul tangan setiap kami. Tuhan Yesus yang adalah sang sahabat sejati, kiranya mampu, kiranya senantiasa mendampingi setiap kami menjalani, mengarungi kehidupan di tahun 2021 yang penuh dengan berbagai misteri dan juga lika-liku. Roh Kudus yang adalah roh pelindung, kiranya senantiasa melindungi, menjaga adik-adik klien kami serta kakak-kakak klien dan setiap kami umat-Mu mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima